Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko. Hari ini aku bakalan ngomongin salah satu drama Korea yang lumayan lagi banyak diomongin juga sama para penggemar drama Korea, terutama yang merhatiin fashion. Karena banyak banget beredar foto-foto yang memperlihatkan tokoh utama perempuan di drama Korea yang satu ini dengan fashionnya yang menarik perhatian. Ini tuh ngingetin aku sama dulu pas tayang drama Korea Hotel de Luna, itu kan kostumnya mencuri perhatian juga. Nah, sama dengan itu, drama Korea ini juga mencuri perhatian banyak orang. Selain karena kostumnya, juga karena pemeran utamanya yang adalah aktor termahal di Korea Selatan saat ini. Drama Korea apa yang aku maksud? Yaitu drama Korea It's Okay to Not Be Okay. Nah, seperti halnya judulnya, tema drama Korea ini tuh memang lumayan berat karena ngomongin tentang kejiwaan seseorang. Tapi di luar tema tersebut juga tentunya dibahas mengenai kisah asmara antara tokoh utamanya, yaitu Moon Kang-tae yang diperanin sama Kim So Hyun dengan Ko Moon Young yang diperanin sama So Ye Ji. Nah, jadi si Kang-tae ini tuh adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa. Dia juga memiliki seorang kakak yang mengalami kondisi kejiwaan autis. Mereka itu tuh hidup berdua dan saling menopang satu sama lain gitu. Nah, si Kang-tae sama kakaknya ini tuh udah nggak punya ayah sejak kecil, terus di masa pertumbuhan mereka juga harus kehilangan ibunya yang meninggal diduga akibat dibunuh gitu. Intinya, kedua kakak beradik ini tuh mengalami masa-masa yang sulit, apalagi untuk si Kang-tae yang selain dia masih kecil, dia harus mengalami hal-hal yang seperti itu, terus juga dia dibebankan untuk harus mengurus kakaknya. Nah, sementara si tokoh utama perempuan kita ini adalah seorang penulis cerita-cerita dongeng, tapi dongeng-dongengnya ini tuh agak serem gitu ya. Meskipun itu tuh banyak banget disukai oleh anak-anak kecil. Jadi seremnya itu kayak misalkan nyeritain monster-monster yang jahat-jahat gitu-gitulah, sihir-sihir. Nah, kenapa dia bisa bikin dongeng kayak gitu? Karena ternyata Ko Moon Young ini juga hidupnya nggak mulus-mulus aja. Dia juga sama memiliki keluarga yang dalam tanda kutip aneh gitulah pokoknya, sehingga mempengaruhi kondisi kejiwaan dia gitu. Ibunya hilang entah kemana dan sekarang ayahnya dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, tapi kondisi-kondisi mereka masa kecil itu menciptakan kepribadian yang berbeda antara si Ko Moon Young dengan si Moon Kang-tae. Kalau Ko Moon Young ini tuh orangnya ansos gitu, terus kasar, egois, obsesif juga. Sementara si Kang-tae ini tuh orangnya justru malah menutupi banget perasaannya gitu. Jadi intinya mereka punya kepribadian yang berbeda lah. Meskipun sama-sama punya luka masa kecil yang masih mereka bawa sampai sekarang. Nah, jujur pas nonton drama Korea ini berepisode-episode, aku tuh nyadar ternyata aktingnya Kim So Hyun emang bagus banget. Jadi di sini kan seperti tadi aku bilang, dia itu punya beban masa lalu yang otomatis sebenarnya kalau si beban itu diluapin pasti bakal meledak-ledak banget kan. Nah, tapi karena dia punya kepribadian yang menutupi banget beban-beban itu, sehingga dia itu ekspresinya bakalan jadi beragam banget kan. Kalau lagi sendiri misalkan dia itu seperti A, nah sementara di hadapan orang lain dia itu B. Dan dari sini tuh kelihatan banget aktingnya bahwa dia itu kayak memang punya beban gitu, tapi harus bersikap seolah-olah biasa-biasa aja. Kim So Hyun di drama Korea ini tuh menurut aku berhasil banget mendeliver karakter si Moon Kang-tae ini gitu. Jadi pokoknya ekspresinya itu kayak banget, itu tuh pokoknya matanya selalu berbicara. Nah, tapi selain aktingnya Kim So Hyun yang mencuri perhatian, akting dari aktor-aktor lain pun sama bagusnya, termasuk So Ye Jin juga bagus. Nah, terus yang juga mencuri perhatian adalah aktingnya Oh Jung Se sebagai kakak dari Kang-tae. Dia kan autis. Nah, saking bagusnya aku bahkan sampai ngira dia itu yang meranin ayah di Miracle in Cell. Tahu nggak? Itu kan sama ya kondisi psikologisnya. Nah, aku tuh ngira dia gitu karena memang bagus banget aktingnya. Jadi meyakinkan dan bisa bikin kita berempati juga gitu sama tokoh-tokohnya. Yang tak kalah menarik adalah akting dari aktor-aktor ciliknya. Jadi ada yang meranin si Kang-tae di masa kecil, ada juga yang meranin si Ko Moon Young di masa kecil. Mereka berdua itu bagus banget serius aktingnya. Apalagi yang meranin si Kang-tae ini tuh, aku kan lagi nonton drama yang lain juga yang ada dianya gitu di drama Korea Once Again. Tapi di drama Korea Once Again itu tuh dia aktingnya
nggak banyak variasinya gitu sebagai seorang anak yang nurut kayak gitu-gitu. Nah sementara di drama Korea ini tuh dia itu aktingnya sebagai Kang Tae di masa kecil yang punya beban-beban berat kayak gitu. Dan kelihatan banget bahwa dia pinter akting. Apalagi di episode 6 itu tuh bagus banget, aktingnya beragam banget dan keluar semua emosinya. Jadi karena semua aktingnya itu bagus, akhirnya kita pas nonton di masa kecil maupun di masa sekarang itu ada kesinambungan gitu. Jadi nggak ada gap, bahkan kayak memang mereka di masa kecil dan masa dewasa aja gitu, bagus banget. Nah terus karena secara tema ini tuh kan ngebahas masalah kejiwaan, jadi hampir semua tokoh yang ada di drama Korea ini tuh memiliki latar belakang psikologis yang memang pada berat-berat banget gitu. Pada akhirnya drama Korea ini tuh secara keseluruhan menciptakan suasana yang sepi, marah gitu. Terus bahkan dibikin kayak film-film horor juga kadang-kadang, tapi ada juga tentang kepolosan dan diselipin juga berbagai macam kelucuan-kelucuan. Nah cuman pas yang lucu-lucunya itu tuh kayak lucu-lucu getir gitu loh, lucu tapi nggak bisa lepas gitu ketawanya, karena kan mereka juga secara pribadi tetap sesek gitu pas lucunya, karena ya itu si kepribadiannya itu emang diekspos banget bahwa ini tuh kayak drama Korea yang emang ngebahas tentang kejiwaan gitu. Apalagi settingnya ini kan di rumah sakit jiwa, jadi kayak ada hal-hal yang ironis gitu, karena kadang-kadang orang yang tidak dirawat di rumah sakit jiwa itu sebenarnya juga memiliki kondisi kejiwaan yang nggak stabil gitu. Bahkan kayak ada ya gitulah, kelucuan-kelucuannya itu ditimbulkan dari sindiran-sindiran misalkan orang-orang yang di rumah sakit jiwa sama yang nggak di rumah sakit jiwa tapi kayak perlu bantuan juga gitu. Nah terus aku juga suka bagaimana pengambilan gambar yang ada di drama Korea ini. Tadi kan aku bilang ini tuh kayak ada horornya gitu. Nah suasana-suasana kayak gitu tuh sangat didukung banget sama pengambilan gambarnya dan juga musiknya. Apalagi tone warna yang diambil di drama Korea ini tuh memang gelap gitu ya. Jadi pokoknya kerasa banget ketika adegannya itu memperlihatkan seseorang lagi sedih, lagi kesepian, lagi takut. Itu tuh bener-bener kerasa ke penonton. Termasuk dari propertinya juga. Jadi si penonton itu bisa merasakan mana rumah yang hangat, homey gitu, mana rumah yang kayak mencekik penghuninya gitu. Pokoknya kerasa banget deh semua hal itu tuh kayak bagus dan mendukung temanya. Nah selain itu kita juga bisa ngelihat bagaimana para tokohnya itu bertumbuh ketika mereka berusaha melepaskan diri dari ikatan masa kelam. Dan juga ketika bagaimana mereka berusaha sedikit demi sedikit untuk memahami perasaan orang lain, baik yang ada di masa sekarang maupun yang ada di masa lalu. Jadi intinya dengan drama ini juga sebenarnya kita jadi bisa ngelihat ke dalam diri kita masing-masing. Apalagi sekarang ini kan lagi banyak banget ya diomongin tentang masalah mental illness, mental health gitu. Jadi menurutku drama ini tuh memang cukup relevan dengan kondisi di masa sekarang. Sejauh ini sih sekarang itu udah episode 8, aku lumayan menikmati dan kayaknya It's Okay to Not Be Okay ini bakalan jadi salah satu drama Korea yang tetap aku ikutin sih gitu. Karena terutama aku sukanya sama acting-acting mereka di drama Korea ini. Oke deh, kayak gitu aja. Nah kalau misalkan kalian lagi nyari drama Korea dengan tipe drama Korea yang lumayan berat dan ngebahas tentang kejiwaan gitu, aku rekomendasiin drama Korea It's Okay to Not Be Okay ini. Nah kalau mau yang lumayan ringan-ringan gitu, aku ngerekomendasiin drama Korea Once Again yang juga udah aku review di video sebelumnya. Oke, kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di video-video aku yang lain. Dan kalian juga boleh request mau drama Korea apa lagi yang aku bahas sebelum kalian mau menentukan nonton drama Korea itu apa enggak. Oke, makasih. Dah.